Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah na'manu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu lahu kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin seluruh anak negeri sana yang berkah dimanapun berada, semoga saja kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan selalu melimpahkan karunia yang banyak, nikmat yang banyak buat kita sebagai bekal hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam surat Ad-Dahri, surat Al-Insan, surat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepadamu wahai manusia suatu masa daripada suatu ketika, yang ketika itu kamu belumlah sesuatu yang dapat disebutkan. Allah beritahukan kepada kita bahwa kita pernah hidup di suatu alam yang kita belum tahu. Kita nggak tahu ketika itu. Tapi Allah hadirkan kita hidup di alam itu. Ketika itu kita belum ada nama. Belum ada Dani Nazapiliang ketika itu. Belum ada Mulia Ribadi Amin. Belum ada Muhammad Ilham. Belum ada Efran Esefi. Belum ada Yunus Yasin. Belum ada Iswayudi dan sebagainya. Belum ada nama kita. Tapi kita hidup di alam itu. Allah hadirkan, kita sudah hidup dalam itu. Dan ketika itu Allah juga pernah mengangkat sumpah kepada kita. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 172, Allah tegaskan. Allah minta ketegasan kepada kita. Alastu bi rabbikum. Allah mempertanyakan kepada kita, bukankah aku ini Rabbmu? Dan ketika itu kita semua, siapapun adanya, kita menjawab, qalu bala syahidna, benar, dan kami bersumpah untuk itu ya Rabb. Engkau Rabb kami. Itu alam yang pernah kita lalui, pernah kita hidup di sana. Saat ini kita hidup di alam dunia. Allah telah berikan kesempatan kita lahir ke atas dunia ini. Kita telah hidup seperti apa yang kita rasakan, yang kita dapati saat itu. Tapi ingat saudara-saudaraku, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya. Dan Allah ingatkan, tegaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Untuk itu sesungguhnya kita tengah menjalani perjalanan panjang dari kehidupan seorang anak manusia. Kita bagian dari itu. Kita hadir di alam yang sekarang ini, di alam dunia ini, lengkap dengan suka dan duka, lengkap dengan hidup dan kehidupannya. Tapi ingat, Allah tegaskan bahwa kita akan hidup lagi di alam berikut. Alam yang kita juga nggak tahu akan seperti apa ketika itu. Maka sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang mempersiapkan dirinya, yang mempersiapkan hidup dan kehidupannya setelah kehidupan di alam ini, di alam dunia ini. Bahwa kita akan menjalani, akan hadir di alam akhirat nanti. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin seluruh anak negeri sana yang berkah, yang insyaallah senantiasa dirahmati, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapati saat ini dengan adanya COVID-19, mewabahnya virus corona, kehidupan kita menjadi serba tidak menentu dari sisi ekonomi. Tapi Allah simpan kebaikan yang banyak di balik ini, saudara-saudara. Allah hadirkan waktu-waktu bagi kita yang sebelumnya tidak ada waktu seperti ini yang kita rasakan.
Kita bisa hadir bersama keluarga, kita bisa berceramah bersama keluarga, kita bisa sholat subuh berjamaah bersama keluarga. Kita bisa membaca Al-Quran, membaca kalamullah bersama keluarga. Kita bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini berkali-kali. Kita mempunyai waktu yang banyak di rumah saja, tidak apa-apa. Mungkin dari sisi kehidupan ekonomi kita terkendala, tapi banyak sekali sisi-sisi lain yang perlu kita syukuri, wahai saudara. Allah simpan kebaikan yang banyak di balik semua ini. Dan semoga saja Allah hadirkan, Allah izinkan buat kita Ramadan tahun ini adalah Ramadan terindah dalam kehidupan kita. Ramadan terindah yang pernah kita lalui. Ramadan yang menghadirkan kita bisa khatam Al-Quran berkali-kali, kita bisa berjamaah bersama keluarga berkali-kali. 5 waktu sehari semalam kita berjamaah, sholat tarawih kita bersama-sama, mengaji kita bersama-sama, memasak kita bersama-sama. Untuk itu, mari kita coba mensyukuri, mari kita coba bermuhasabah, kita introspeksi diri. Ya, dengan mewabahnya virus corona ini, bukan berarti kehidupan kita membawa kita pada kesenjangan ekonomi yang membuat kita menjadi stres, yang membuat kita menjadi tidak menentu, menjadi galau, tidak menentu. Mari kita coba ambil positifnya. Di rumah saja nggak apa-apa, mari kita syukuri saja. Dan bagi orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, akan aku tambah, akan aku tumbuhkan, aku akan perbanyak nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jikalau engkau ingkar, jikalau engkau kufur, engkau tidak mensyukuri nikmatku, Allah di sini tegaskan bukan mengurangi, bukan sekadar mengurangi nikmat itu, tapi Allah tegaskan inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih, sakit. Allah menyiksa kita kalau kita kufur akan nikmat yang Allah berikan. Dan bahkan jika sekiranya kita mengetahui betapa banyak nikmat Allah yang senantiasa kita dapati, yang kita rasakan, kita nikmati dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, maka akan sangat malulah kita jikalau kita stres, jikalau kita kemudian kita berburuk sangka kepada Allah dengan adanya wabah corona ini. Begitu, marilah saudara-saudaraku kaum muslimin, seluruh anak negeri yang berkah dimanapun berada, kita sikapi dengan baik hikmah di balik semua ini. Mari kita belajar mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak di balik semuanya ini. Bahwa kehidupan kita setelah ini pasti akan kita lalui. Kematian pasti akan menghampiri kita, pasti akan mendatangi kita. Untuk itu dalam surat Al-Hasyr surat 59 Allah ingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap diri, wahai orang-orang yang beriman, tiap-tiap diri memperhatikan apa yang dia upayakan untuk hari esoknya nanti. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan di alam dunia ini adalah untuk hari esok kita. Bahwa kita pasti dihadirkan oleh Allah di alam berikut. Kematian pasti akan kita rasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahwa sesungguhnya mati itu bukan akhir dari segalanya. Mati adalah pintu menuju alam berikut. Sebagaimana kita hadir di alam sebelumnya, kita terlahir. Lahir adalah bukan kematian di alam tersebut, tetapi lahir adalah pintu menuju alam dunia. Dan kematian adalah pintu menuju alam berikut. Alam yang kita juga tidak tahu akan seperti apa kita ketika itu. Itu dengan dibekalinya kita dengan pendengaran, dengan penglihatan dan hati oleh Allah SWT. Mari kita mensyukurinya. Kita perbanyak amal. Kita ambil hikmah di balik semua ini. Perbanyaklah
ibadah di sisi Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terindah dalam hidup dan kehidupan kita selama ini. Demikian saja kiranya seluruh anak negeri Tanjung Baka, saudara-saudaraku yang tercinta, mari kita berbaik sangka dan kita mensyukuri nikmat Allah yang kita rasakan hari ini. Mari kita lupakan himpitan ekonomi yang mendera kita. Mari kita ambil saja hikmah di balik ini. Kita syukuri dan kita jauhkan daripada kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah hadirkan buat kita semua. Demikian saja, semoga ada hikmah, semoga ada arti di balik semua ini dan kita bisa mengambil hikmah itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.